hari ini Rp370 per satu tronnya. 368 mungkin ya kalau nggak salah, turun dikit tadi. Nah, dia sampai bisa ke peringkat pasar 15 besar di kripto aset di seluruh dunia. Kemudian pernah mencapai harga tertinggi di Rp4.423 dan harga terendahnya di Rp16. Kenapa nanti kita akan membahas Tron ini sebagai media untuk berinvestasi atau berbisnis di Forsas ini? Dia memiliki banyak kelebihan teknis daripada teknologi-teknologi yang ada di blockchain dan teknologinya Ethereum. Jadi blockchain Bitcoin disempurnakan oleh teknologi blockchain Ethereum, kemudian blockchain Ethereum disempurnakan lagi oleh yang namanya teknologi blockchain Tron. Banyak hal-hal spesifikasi teknis yang ada di Tron tapi tidak dimiliki oleh Ethereum maupun apalagi Bitcoin. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, bagaimana caranya? Nah, di sini saya akan mengajak Anda semua untuk berkebun kripto aset dengan mengikuti program Forsas. Program Forsas yaitu, bagaimana caranya ini? Pertama kali, kita akan membangun aset melalui program Forsas dengan cara berkebun tadi. Tentu saja kita harus menginvestasikan uang untuk membeli benihnya, beli pupuknya, beli dan sebagainya, yaitu dengan cara bergabung di Forsas Tron atau Ethereum, kemudian tanamkan itu menjadi satu bahan untuk berinvestasi dan berkebun. Nah, kemudian kan investasikan waktu kita untuk merawat keduanya, Ethereum dan Tron tadi. Kemudian dari waktu yang kita siapkan itu beberapa lama, ada tahap-tahapnya, nanti akan dibahas di bagian akhir presentasi ini. Nah, kemudian investasikan pikiran kita untuk berpikir bagaimana cara mengembangkan supaya apa yang kita tanam itu menghasilkan secara maksimal, menghasilkan lebih banyak dan lebih besar, sehingga kita pada akhirnya memiliki yang namanya dengan pohon-pohon kripto. Kapan saja kita butuh kripto, tinggal klik, buka, pindahkan ke Indodax, transfer, jadikan dia rupiah, dan silakan beli apa saja yang Anda mau beli dengan aset kripto itu. Tentu saja kita tidak ujuk-ujuk panen kalau tidak ditanam dulu, dipelihara dulu. Jadi tanam dulu, pelihara, rawat, baru kita bisa panen. Semuanya berproses, Bapak Ibu sekalian. Tapi ada yang prosesnya cepat, ada yang prosesnya lambat. Nah, bagaimana supaya prosesnya itu stabil, akselerasinya cepat? Nah, nanti kita akan bahas di bagian akhir daripada presentasi ini. Bapak Ibu sekalian, selesai ini kita akan mendengarkan presentasi pokoknya dari Pak Dian Susanto. Beliau posisinya di Bandar Lampung, dan Pak Dian Susanto ini adalah orang yang sangat luar biasa. Beliau salah satu founder atau orang yang memulai bisnis Forsas di Indonesia. Jadi pada bulan Juni 2020 Forsas masuk ke Indonesia. Nah, salah satu orang yang memulainya selain Pak Ihsan dan Pak Fajar, ini Pak Dian. Pak Dian ini sangat luar biasa. Jaringan beliau bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di Lampung, tapi hampir di benua Asia. Nah, beliau belum punya di Eropa karena Eropanya sudah saya jajah duluan. Gitu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya persilakan Pak Dian untuk menyampaikan materinya. Monggo, Pak. Terima kasih banyak, Pak Agong. Bapak Ibu sekalian, sahabat Forsas Indonesia, bukan hanya dari Indonesia ya, sudah banyak yang dari luar negeri juga. Malam ini kita harus sangat berterima kasih kepada Pak Agong tadi yang sudah menjelaskan kepada kita tentang pengantar ya, apa itu cryptocurrency, kemudian sebagai sebuah aset digital begitu ya. Jadi Pak Agong ini adalah dia seorang official speaker ya dari Forsas Akademi Internasional, Bapak Ibu. Jadi Pak Agong ini adalah wakil kita yang dari Forsas Indonesia, untuk beliau ini menjadi wakil resmi dari Forsas Akademi Internasional gitu ya. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian, bisa Anda Forsas ini bukan hanya sebuah bisnis yang melulu bisnis begitu, tetapi ada komunitasnya, ada akademinya. Anda bisa bergabung di situ, kemudian Anda juga bisa vote Pak Agong tadi sebagai seorang speaker ya, top speaker dunia. Jadi hanya kita yang di Indonesia yang bisa mendukung beliau untuk bisa menjadi best speaker
Forsas Akademi Internasional. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini saya akan mencoba mempresentasikan bagaimana kemudian kita bisa berkebun cryptocurrency di Forsas. Jadi, bagaimana cara kita bisa mendapatkan miliaran rupiah hanya dengan modal ratusan ribu rupiah lewat Forsas. Jadi bisnis kita bernama Forsas, hasilnya besar, modalnya kecil, dia sangat aman dan sangat mudah. Ini baru saja dimulai di bulan Februari tahun 2020 ya, masuk di Indonesia pada waktu itu di bulan Juni tahun 2020, dan ini adalah sebuah bisnis network seluruh dunia, Bapak Ibu. Jadi ini bukan bisnis lokal Indonesia, bukan. Ini bisnis global. Jadi bukan hanya kita saja yang di Indonesia. Di Indonesia anggota kita itu Forsas seluruh Indonesia kira-kira sekitar sudah memasuki 3.000 orang. Tetapi saya yakin ini akan menjadi puluhan ribu, bahkan mungkin ratusan ribu orang ya. Jadi ini adalah kesempatan kita semua yang sudah memulai Forsas pada saat ini untuk bisa menjadi pionir-pionir bisnis ini di Indonesia. Nah, Forsas Internasional itu punya yang disebut sebagai Forsas Codes, Bapak Ibu. Jadi nilai-nilai dasar Forsas yang ini harus kita hidupi bersama. Jadi semua member Forsas dari seluruh dunia itu menghidupi nilai-nilai ini. Yang pertama adalah falsafah ya, atau pandangan hidup. Lalu yang kedua gotong royong. Yang ketiga adalah kepercayaan dan kewajaran. Kita nanti lihat bagaimana kemudian kita bisa sangat percaya dan bagaimana kita bisa melihat Forsas itu sebagai sebuah sistem yang 100% transparan, maka kita ada kepercayaan dan kewajaran di situ. Lalu tujuannya adalah untuk mewujudkan mimpi menjadi nyata. Nah, tujuan komunitas Forsas yang pertama adalah ini memperkenalkan teknologi baru, gitu. Lalu teknologi baru itu kita buat untuk sebuah transformasi keuangan global. Nah, dimulai dari kita sendiri. Jadi Forsas ini akan mendatangkan sebuah transformasi keuangan mulai dari kita, Bapak Ibu. Bagi Anda yang sudah memulai Forsas atau mungkin yang belum, itu silahkan segera, karena ini adalah awal adanya transformasi keuangan untuk kita semua. Tujuannya kemudian untuk kebebasan kripto ya. Jadi kalau di tempat lain itu disebut sebagai kebebasan finansial, tapi kalau kita di dunia cryptocurrency kita sebut sebagai crypto freedom, kira-kira begitu. Nah, bagaimana caranya mencapainya? Kita capai itu dengan Akademi Internasional ya, Forsas Akademi Internasional. Nah, acara pada hari ini, pada malam ini adalah sebuah bagian dari Akademi Internasional ini. Jadi kita itu bukan berdiri sendiri di Indonesia, bukan, tapi kita sebuah bagian dari Forsas Internasional. Nah, tujuannya kemudian nanti untuk pertumbuhan komunitas kita, juga untuk amal dan menjadi diri sendiri. Nah, ini yang kita hidupi bersama-sama. Jadi Forsas itu tidak sekedar bisnis, tetapi kita coba punya landasan bersama yang kita hidupi bersama-sama, begitu. Nah, lalu kita coba bagaimana kemudian Forsas itu sampai detik ini, malam ini, kita buka website Forsas di forsas.io. Ini adalah websitenya, kemudian kita bisa geser ke bawah. Nah, sampai malam ini, itu total partisipan dari seluruh dunia itu ada 1.229.235 orang, Bapak Ibu. Sudah banyak sekali ya, jadi sudah 1,2 juta member ya. Lalu dalam 24 jam terakhir itu ada 2.389 member baru, dan kemudian penghasilan yang sudah dihasilkan oleh 1.229.000 orang ini tadi ada 383.112.149 US dollar
ini tadi sudah saya coba untuk saya rupiahkan. Hasilnya adalah ini Bapak Ibu. 5,555 triliun rupiah Bapak Ibu. Jadi ini triliun ya. Jadi Forsas itu sudah sangat besar Bapak Ibu, dan ini sudah terbukti penghasilan ini itu sudah diterima oleh 1,2 juta orang. Nah, per masing-masingnya bagaimana kemudian hasilnya? Nah, ini ada ID-nya sekian, dia mensponsori berapa orang, hasilnya berapa, itu semua. Dan ini 19.000 US dollar itu kira-kira mungkin sekitar 250 atau mungkin hampir 300 juta rupiah begitu ya. ID 2456 mengajak 25 orang, hasilnya sekian. ID 1704 ini mengajak 7 orang, hasilnya 13.000 sekian. ID 829 mengajak 47 orang, hasilnya 22.000 sekian. Dan seterusnya kita bisa lihat ID ini semuanya itu bisa kita lihat langsung. Asal kita tahu ID-nya, kita bisa lihat masing-masing ID itu secara bebas. Walaupun Anda belum menjadi anggota Forsas pun Anda bisa melihatnya secara 100% transparan. Nah, coba kita lihat, kita akan login. Saya akan mencontohkan satu ID. Berapapun ID yang Anda akan tulis, bisa Anda tulis di sini, lalu klik viewing di bawahnya. Kita akan masuk ke ID yang dituju tadi. Kita bisa lihat semuanya secara transparan. Walaupun Anda bukan pemilik ID-nya, Anda bisa melihat semuanya secara transparan. Nah, ID 3511 ini mensponsori 12 orang dan hasilnya 4.880 US dollar ya, katakanlah mungkin kira-kira sekitar 60 juta rupiah begitu ya. Dari X3 hasilnya 1.900 sekian US dollar, dari ekspor 1.300 sekian US dollar, dan dari X Gold-nya 1.500 sekian US dollar. Nah, di X3 kita bisa melihat di sini sudah mengaktifkan 8 slot, kemudian di ekspor juga 8 slot sudah diaktifkan, dan di X Gold itu ada 7 slot yang sudah diaktifkan. Nah, kita bisa juga melihat di atas, kita bisa klik. Saya nggak bisa melihat layar saya di sebelahnya. Nah, kita bisa klik statistik. Di sini kita bisa melihat daftar seluruh transaksi yang sudah dialami oleh ID ini. Kalau kita geser ke bawah terus, nah ini adalah satu lembar dan ini sudah ada 11 lembar ya. Mulai dari pertama kali dia bergabung sampai detik ini itu semua transaksinya tercatat. Nah, transaksi-transaksi itu kita bisa cek lagi dari Tronscan ya. Jadi ini adalah transaksi yang dicatat oleh Forsas.io. Tetapi kemudian kita bisa juga melihat atau menceknya dari website yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan Forsas sebetulnya begitu. Jadi kita coba cek ini di Tronscan. Saya tadi sudah copy, jadi kita kembali ke sini, misalnya kita copy salah satu kode transaksi yang di sini, itu kita copy, lalu kita kembali masuk kita ke Tronscan. Sepertinya agak lambat. Nah, kemudian kita masukkan kode transaksi yang sudah kita copy tadi, masuk ke sini dan kita search di sini. Nanti kita bisa melihat detail transaksinya seluruhnya. Jadi transaksi itu kapan terjadinya, dari siapa,
dikirim kepada siapa, berapa yang dikirim. Ini yang dikirim adalah kira-kira sekitar 5 juta rupiah ya. Kemudian berapa dia ongkosnya, segala macam seperti itu. Ini kita cek dari Tronscan yang sebetulnya adalah sebuah entitas yang tidak ada hubungannya dengan Forsas. Jadi Forsas itu 100% transparan, kita bisa melihat semua transaksinya dan transaksinya bisa kita cek sendiri dari blockchain Tron-nya sendiri. Nah, itulah 100% transparannya Forsas. Bagaimana kemudian sekian banyak orang, sekian 1,2 juta orang itu sangat percaya dengan sistem Forsas karena sistem Forsas itu 100% transparan, kita bisa lihat semuanya. Bukan hanya milik kita, tapi milik semua orang pun bisa kita cek. Begitu. Nah, itulah kelebihan Forsas. Lalu kita kembali lagi ke presentasi kita. Nah, yang harus kita pahami, Bapak Ibu sekalian, bahwa Forsas ini yang pertama adalah ini bukan investasi. Lalu, Forsas juga bukan MLM, bukan piramida, dan bukan Ponzi, Bapak Ibu. Ini juga bukan money game, dan bukan HYIP ya, High Yield Investment Program, atau investasi yang menawarkan keuntungan sangat tinggi, itu bukan seperti itu. Forsas juga bukan ROI yang menawarkan keuntungan rutin, misalnya 1% per hari, seperti itu, tidak seperti itu. Ini juga bukan trading, bukan mining, dan bukan ICO cryptocurrency. Tetapi nanti di belakang saya akan jelaskan sedikit apakah betul kita ini kita itu bukan sebuah bisnis ICO cryptocurrency, tapi kita dapat bonus di situ nanti yang hampir sama besarnya sebetulnya. Nanti di belakang akan saya jelaskan. Nah, Forsas itu dalam bahasa aslinya disebut sebagai Decentralized Network Matrix Project, atau saya bahasa Indonesia kan sebagai sebuah jejaring untuk menciptakan penghasilan bersama. Nah, bagaimana kemudian ini bisa menjadi menciptakan penghasilan bersama, nanti kita jelaskan sedikit demi sedikit di belakang. Tetapi, Bapak Ibu sekalian, bagi Anda yang tidak terlalu banyak mengerti tentang cryptocurrency, Bitcoin, blockchain, dan lain-lain, jangan khawatir karena bisnis ini sangat mudah dan kita tidak harus mengerti tentang cryptocurrency. Nah, yang paling penting yang pertama yang harus kita tahu adalah Forsas ini sangat aman, Bapak Ibu. Dia tidak akan scam, tidak akan bangkrut, tidak akan tutup. Kenapa? Karena yang pertama transaksinya menggunakan Tron atau disingkat sebagai TRX ya. Logonya seperti ini, Tron. Nah, Tron ini memungkinkan semua orang untuk bertransaksi dari seluruh dunia secara sangat aman, sangat cepat, dan sangat mudah, Bapak Ibu. Jadi kita tidak menggunakan alat pembayaran berupa uang dari salah satu negara, begitu tidak. Tetapi kita menggunakan sebuah aset digital yang kemudian bisa digunakan oleh siapapun dari seluruh dunia dengan sangat cepat, dengan sangat aman, dan sangat mudah. Maka kita menggunakan Tron. Nah, Tron ini adalah sebuah penyempurnaan teknologi dari Bitcoin dan Ethereum, Bapak Ibu. Jadi tadi sudah disebutkan oleh Pak Akong di depan bahwa Bitcoin dan Ethereum itu adalah cryptocurrency nomor 1 dan nomor 2 terbesar di seluruh dunia. Tetapi kemudian kita menggunakan Tron. Kenapa? Karena ini adalah sebuah penyempurnaan teknologi dari Bitcoin dan Ethereum. Nah, kelebihan Tron itu bisa dilingkan dengan smart contract, Bapak Ibu. Nah, sistem Forsas itu dibuat di dalam smart contract, dimasukkan ke dalam blockchain Tron. Nah, blockchain sendiri itu apa? Tadi sudah dijelaskan juga sedikit oleh Pak Akong, tetapi saya jelaskan di sini dengan gambar supaya lebih mudah dimengerti begitu. Jadi satu persatu dari setiap titik-titik atau lingkaran di dalam ini adalah sebuah komputer. Komputer ini tersebar di seluruh dunia, tetapi terkoneksi satu sama lain melalui internet. Nah, setiap komputer ini itu dia menyimpan semua data kita bersama-sama yang ada di blockchain Tron ini, dan mereka juga memproses semua transaksi kita secara bersama-sama. Jadi, masing-masing komputer ini menyimpan data utuh dari seluruh dunia, termasuk smart contract Forsas.
Jadi smart contract Forsas itu disimpan di dalam blockchain, berarti dia disimpan di sekian ribu komputer, Bapak Ibu. Nah, karena dia disimpan di sekian ribu komputer, maka kemudian ini menjadi sangat aman, karena kalau misalnya ada 1, 2, atau 5, atau 10 yang error, maka 1000 yang lain itu akan siap membackup-nya. Maka kemudian kerusakan data atau perubahan data atau mungkin hacking ya, istilahnya mungkin kesengajaan kemudian data itu dirubah, itu sangat tidak mungkin terjadi di sebuah jaringan blockchain. Nah, data kita itu disimpan di dalam ribuan komputer di seluruh dunia, Bapak Ibu, yang sekali dibuat dia tidak akan bisa dihapus, tidak akan bisa dirubah, dan tidak akan mati, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut sebagai immutable. Nanti kita bahas sedikit lagi tentang immutable. Lalu Forsas juga 100% transparan. Tadi sudah kita contohkan, kita bisa melihat akun manapun dan semua transaksinya itu semuanya dapat dicek dari website forsas.io dan juga dari Tronscan. Jadi memang kunci dari blockchain ini adalah dia sangat aman dan transparan. Jadi kita bisa memeriksa semua transaksi milik siapapun juga, kita bisa cek semua dan tidak akan salah ya istilahnya gitu. Nah, kita bicara tentang immutable tadi. Jadi immutable itu dia sangat aman, tidak bisa dicurangi, tidak bisa dirubah bahkan oleh penciptanya sendiri, Bapak Ibu. Jadi pencipta dari semua yang disebut sebagai blockchain ya. Jadi mulai dari penciptanya Bitcoin ya, Satoshi Nakamoto, atau pencipta dari Ethereum itu Vitalik Buterin, bahkan pencipta dari Forsas, Lado Okhotnikov dari Rusia, itu pada saat dia sudah selesai memprogram Forsas ini, dia selesai memprogram Bitcoin atau Ethereum begitu, kemudian program itu dia masukkan ke dalam blockchain. Kalau di Forsas itu dipaketkan dulu menjadi sebuah smart contract, kemudian dimasukkan ke dalam blockchain Tron, maka pada saat itu juga si Lado Okhotnikov, si pemrogram Forsas ini tidak punya kuasa lagi atas apa yang dia ciptakan lagi. Jadi bahkan ini jangankan oleh orang lain ya, bahkan oleh penciptanya sendiri pun dia sudah tidak bisa merubah apapun kalau sudah dimasukkan ke dalam blockchain. Jadi inilah disengaja bagaimana kemudian sebuah sistem itu tidak bisa digugat oleh siapapun, sekali dia berjalan seperti itulah. Jadi tidak mungkin kemudian ada kecurangan yang bisa dilakukan oleh siapapun juga, termasuk oleh penciptanya sendiri. Jadi smart contract Forsas itu tidak akan mati selama internet ini ada, Bapak Ibu. Jadi setelah dia masuk ke dalam blockchain, maka 10 tahun lagi ataupun 100 tahun lagi dia tetap akan ada di situ. Jadi Forsas itu memang diciptakan untuk tidak bisa scam. Nah, lalu ini juga 100% terdesentralisasi. Jadi tersebar begitu. Jadi kita itu bukan sebuah bisnis konvensional yang kita harus menginduk kepada satu pusat atau kepada satu kantor atau perusahaan atau kepada satu owner begitu ya. Tidak seperti itu. Tetapi kita itu bertransaksi satu sama lain, member to member, atau disebut sebagai peer to peer ya. Jadi langsung dari member pada member lain gitu, dan tidak ada pusatnya. Jadi data kita itu disebar di ribuan komputer blockchain, lalu kita bertransaksi tanpa perantara, tanpa bank, tanpa perusahaan sama sekali. Jadi masih banyak biasanya orang selalu bertanya kepada saya, Pak, ini Forsas ini kantornya di mana ya? Perusahaannya apa ya? Tidak ada ya Bapak Ibu sekalian. Jadi karena Forsas ini adalah sebuah jaringan ya yang berjalan dalam blockchain, dan dia tidak ada perantara sama sekali. Lalu kuncinya adalah uang kita itu tidak disimpan oleh pihak lain. Jadi tidak dimungkinkan adanya fraud atau penipuan di Forsas ini. Nah, lalu transfernya semuanya instan dan otomatis. Penghasilan itu langsung masuk ke dalam dompet di dalam HP kita masing-masing. Dan kita tidak perlu lagi menarik atau withdraw uang kita lagi. Karena Forsas tidak menyimpan uang kita ya. Jadi
semuanya penghasilan kita tuh langsung masuk ke dalam HP kita masing-masing. Tidak ada kemudian yang dititipkan oleh pada pihak manapun juga. Nah, lalu ini yang bagi saya itu menarik pada saat pertama kali saya memulai Forsas ini adalah ternyata Lado Okotnikov, si program Forsas ini dari Rusia, itu ternyata dia tidak dapat sepeser pun dari segala macam transaksi kita di Forsas ini. Jadi dia memang menciptakan Forsas ini agar bisa digunakan oleh siapapun juga secara bebas dan menguntungkan banyak orang. Nah, sementara dia sendiri, si Lado ini, kalau dia mau untung di Forsas ini, dia harus sama seperti kita, dia harus menjadi member juga dan bekerja bersama-sama dengan kita, baru dia akan mendapatkan keuntungan. Nah, lalu yang kedua yang harus kita perhatikan adalah Forsas ini adalah sebuah bisnis jangka panjang, Bapak Ibu. Jadi 2 tahun lagi, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun lagi pun ini akan tetap berjalan terus. Nah, Forsas ini terbukti banyak orang bisa dapat miliaran rupiah hanya dalam waktu 1-3 bulan saja, Bapak. Bayangkan bagaimana kayanya Anda jika Forsas ini terus berjalan 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun lagi. Jadi sudah saatnya kita semua beralih ke bisnis yang sangat menguntungkan, tetapi juga dalam jangka waktu yang panjang. Nah, hebatnya lagi, modalnya sangat kecil, Bapak Ibu. Hanya Rp200.000 nggak sampai ya, mungkin sekitar Rp150-160.000 pun cukup gitu. Jadi semua orang bisa join dengan mudah dan bisnis ini akan sangat cepat berkembang. Nah, lalu apa yang kita transaksikan sebetulnya dalam Forsas ini? Jadi dalam Forsas itu kita melakukan jual beli hak usaha melalui smart contract, Bapak Ibu. Jadi pertama kali kita bergabung, kita membeli slot 1 X3 dari orang yang mengajak kita, dan slot 1 X4 dan slot 1 X Gold itu dari member yang lain. Nah, setelah itu kita dibeli 3 space kosong untuk dijual di X3, dan 6 space kosong di X4, dan ada 30 space kosong di X Gold. Nah, kita bisa lihat setiap detail transaksinya itu melalui bot notifier ya, via Telegram. Jadi Bapak Ibu sekalian yang sudah menjadi member Forsas, sudah mendaftar, kita bisa mengaktifkan notifikasi via Telegram yang setiap kali ada transaksi yang masuk atau ada penghasilan yang masuk begitu, Telegram itu akan bunyi dan ada pesannya begitu ya. Nah, kira-kira seperti ini, misalnya ID 1943, Anda mendapatkan profit senilai 52 US dollar atau 1920 TRX dari program X-Gold platform 6, platform itu slot ya, slot 6, dari ID sekian, selamat. Gitu. Nah, lalu ini ID 3511, Anda menerima profit 35 US dollar atau 1280 TRX dari X-Gold slot 6. ID 3511 Anda mendapatkan profit 43 dolar atau 1.600 TRX dari X-Gold slot 5 dan seterusnya seperti itu. Jadi di sini kita bisa melihat detail setiap transaksinya. Jadi apa yang dijual, siapa yang membeli, harganya berapa, semuanya ada seperti ini. Nah, dalam Forsas itu ada 3 struktur Bapak Ibu. X3, X4, dan X Gold. X3 itu ada 3 space di bawahnya seperti ini. X4 itu ada 6 space di bawahnya seperti ini. Dan di X Gold itu ada 30 space di bawahnya seperti ini. Nah, pada saat kita mendaftar pertama kali dengan minimal 420 TRX ya, kira-kira tidak sampai Rp200.000. Nah, kita akan mengaktifkan X3, X4, dan X Gold sekaligus bersama-sama. Jadi 400 TRX itu dibagi, 100 TRX masuk di X3, 100 TRX masuk di X4, dan 200 TRX itu masuk di X Gold. Totalnya 400 TRX. Kenapa kemudian tadi disebut minimalnya 420 TRX? Karena yang 20 TRX itu nanti akan menjadi biaya transaksi. Jadi sangat murah sebetulnya. 20 TRX itu hanya sekitar berapa, nggak sampai Rp10.000 ya gitu. Nah, jadi Anda itu bisa mendaftar di Forsas itu dengan 420 TRX
Kalau malam ini TRX itu nilainya sekitar 300, tidak sampai 370 rupiah kalau nggak salah ya. Itu berarti kita hanya menghabiskan sekitar 160.000. Itu sudah bisa mendaftar Forsas. Tetapi baru di slot 1 Bapak Ibu. Nah, jadi X3, X4 dan X Gold itu masing-masing itu punya 15 slot. Jadi X3 itu ada 15 slot seperti ini. X4 itu ada 15 slot dan X Gold itu ada 15 slot juga. Nah, pada saat pendaftaran kita akan mengaktifkan X3, X4 dan X Gold sekaligus, tetapi baru di slot satunya saja. Slot yang pertama. Nah, kita lihat yang ini yang gambar yang lebih besar. Jadi setiap slot, ini kita lihat yang di X3, setiap slot itu nilainya 2 kali lipat dari slot yang sebelumnya. Dan penghasilannya juga 2 kali lipat lebih besar. Jadi slot 1 itu 100 TRX, slot 2 200 TRX, slot 3 400 TRX, slot 4 800, slot 5 1.600 TRX, dan selanjutnya sampai slot 15 itu 1.100-an TRX ya. 1.100.000 TRX. Ini kalau dirupiahkan kira-kira mungkin sekitar 400 juta rupiah. Nah, di slot 15 pada saat Anda mendapatkan penghasilan di slot 15, Anda akan mendapatkan satu kali penghasilan saja 400 juta rupiah begitu. Nah, disinilah keistimewaan dari Forsas. Jadi Forsas itu kita bisa memulainya dengan sangat-sangat ringan. Hanya tidak sampai 200.000 rupiah. Tetapi skalabilitasnya sangat tinggi Bapak Ibu. Jadi kita bisa mengembangkan bisnis kita itu dengan menjadi bisnis yang sangat-sangat besar ya. Jadi kalau Anda sudah punya sampai slot 15, berarti slot 1, slot 2, slot 3, 4, 5, dan seterusnya itu masing-masing akan mendatangkan penghasilan terus-menerus kepada Anda. Nah, bagaimana kemudian kita bisa mengupgrade-nya? Kita itu bisa selalu melakukan upgrade atau mengaktifkan slot yang lebih tinggi, itu dari penghasilan yang sudah didapat sebelumnya pun bisa. Jadi tidak harus memasukkan modal baru ya Mas. Itu pun sangat mudah Bapak Ibu. Pertama kali Anda bergabung, itu Anda baru di slot 1. Slot 1 ini kalau pertama kali kita akan mendapat penghasilan, kita akan dapat 100 TRX. Penghasilan kedua 100 TRX, maka kita akan sudah punya 200 TRX yang membeli slot yang kedua. Kemudian di slot yang kedua nanti setelah aktif, kita bisa dapat penghasilan yang pertama 200 TRX, penghasilan yang kedua 200 TRX, maka kita sudah punya 400 TRX, dan kita sudah bisa membelikan slot berikutnya, slot yang ketiga 400 TRX. Jadi untuk upgrade itu pun sangat mudah karena hanya membutuhkan 2 penghasilan saja. Kalau di X3, di X4 juga seperti itu, 2 penghasilan saja itu sudah bisa kita langsung membeli slot berikutnya. Jadi kalau kita menjalankan bisnis ini, kita akan upgrade sampai slot 6, slot 7, slot 8 itu biasanya tidak sampai 3 minggu, 1 bulan sudah sampai ya. Nah, ini kalau misalnya Anda punya strategi sendiri, silakan. Kadang-kadang ada orang yang langsung mengaktifkan sampai slot 3 ya, X3, X4, X Gold, atau mungkin sampai slot 6, silakan. Itu adalah strategi masing-masing. Setidak-tidaknya kalau misalnya Anda mulai dari slot yang lebih tinggi, maka Anda bisa mengajak rekan-rekan lain juga bisa langsung bergabung di slot yang tinggi ya. Jadi logikanya seperti itu pasti sebuah strategi yang mempercepat bisnis kita. Silakan kalau mau melakukan seperti itu. Nah, kuncinya Bapak Ibu sekalian, partner yang di atas dan di bawah itu harus saling berkomunikasi. Kalau misalnya partner yang di bawah itu upgrade lebih dulu, maka penghasilannya akan lolos ke atas. Jadi kalau misalnya saya baru slot 1, sementara rekan yang ada di bawah saya itu sudah upgrade sampai slot 3, maka slot 2 dan slot 3-nya dia itu akan lolos. Tidak saya tampung, tetapi dia akan mencari rekan di atas saya lagi yang sudah upgrade sampai slot 3. Jadi kuncinya adalah jangan sampai keduluan begitu ya. Maka kalau misalnya ada yang mau upgrade, silahkan
memberitahukannya kepada rekan yang ada di atasnya. Kenapa? Kemudian supaya semua orang bisa untung bersama-sama sebetulnya. Jadi sangat mudah. Nah, istimewanya Bapak Ibu, setiap slot ini kita beli 1 kali saja seumur hidup. Tetapi dia akan mendatangkan penghasilan selamanya. Sampai kapan? Sampai tidak ada batasnya. Jadi tidak ada batas nominal, tidak ada batas waktu sama sekali. Nah, misalnya kalau yang upgrade itu bukan kita, tetapi rekan-rekan yang ada di bawah kita, maka dari upgrade 1 partner saja, kita itu bisa mendapatkan sampai di atas 1 miliar rupiah. Jadi kalau ada rekan kita di bawah itu bisa upgrade sampai slot 15 ya, di X3, X4, dan X-Gold, sudah pasti kita dapat di atas 1 miliar rupiah dari 1 orang saja. Bayangkan kalau Anda punya 3, punya 5 atau 50 partner yang ada di bawah, silakan dikalikan. Nah, ini adalah penghasilan besar yang pertama kita di Forsas itu dari upgrade. Nah, lalu cara kerja X3 dan X4. Di X3 itu penghasilan yang pertama, X3 itu ada 3 space saja ya di bawahnya ya. Jadi penghasilan yang pertama dan kedua itu akan masuk ke kita 100%. Lalu setelah itu penghasilan yang ketiga, karena space-nya hanya 3, maka penghasilan yang ketiga itu kita pakai untuk recycle. Maksudnya kita pakai untuk kita membeli slot kepada rekan yang ada di atas kita lagi. Lalu kita akan diberikan 3 space kosong yang baru. Nah, itulah yang disebut sebagai recycle. Nah, di X4, penghasilan yang pertama dan kedua, ini masih ada tanda panah ke atas. Ini belum menjadi jatah kita istilahnya, ini akan menjadi spillover. Spillover itu bisa ke atas, bisa ke samping, bisa ke bawah, maka disebut sebagai spillover gitu ya. Lalu penghasilan yang ketiga, keempat, dan kelima itu akan masuk ke kita 100%, dan penghasilan yang keenam akan kita pakai untuk recycle. Jadi akan kita pakai untuk membeli slot kepada rekan yang ada di atas kita lagi, lalu kita akan mendapatkan 6 space kosong kembali. Nah, jadi recycle itu akan terjadi di semua slot, Bapak Ibu. Jadi slot 1 akan recycle, membuka slot 1 lagi, slot 2, slot 3, slot 4, slot 5 misalnya, recycle maka akan membuka slot 5 lagi, begitu ya. Jadi jangan kadang-kadang ada teman-teman yang masih bingung. Kalau misalnya slot 1 saya recycle, nanti akan buka slot 2, Pak. Bukan ya. Slot 1 recycle, dia akan buka slot 1 lagi. Slot 5 recycle, dia akan buka slot 5 lagi, tapi kosong semua, gitu ya. Kalau misalnya mau membuka yang slot berikutnya, itu adalah upgrade. Nah, recycle ini akan terus terjadi tanpa batas, selamanya, Bapak Ibu. Bayangkan sekarang kalau yang mengalami recycle bukan kita, tetapi rekan-rekan yang ada di dalam jaringan kita. Maka mereka juga akan mengalami recycle tanpa batas selamanya. Nah, recycle ini akan terjadi di semua partner di bawah kita juga, dan inilah sumber penghasilan besar kita yang kedua. Tetapi, Bapak Ibu, jadi jangan berprasangka bahwa kemudian, waduh, kok setor ke atas terus ya, bukan gitu. Jadi Forsas ini bukan Ponzi ya Bapak Ibu, jadi kita tidak kemudian arahnya ke atas terus. Nanti kita lihat di belakang. Kita itu, Forsas itu tidak dapat hasil dari member baru ya Bapak Ibu. Kita dapat hasil dari member baru itu hanya sekitar Rp40.000 itu. Jadi kecil sekali. Tapi justru kita akan mendapatkan penghasilan yang besar itu datangnya dari rekan-rekan kita yang tidak selalu ada di bawah kita, yang sudah punya penghasilan besar juga, maka dia akan mendapatkan penghasilan besar ke kita juga. Jadi kuncinya di situ sebetulnya, kenapa kemudian Forsas itu bukan sebuah sistem yang ponzi. Nah, ini adalah penghasilan besar kita yang kedua dari recycle, Bapak Ibu. Nah, lalu kita sekarang bicara tentang X-Gold. Nah, X-Gold itu strukturnya hampir sama dengan X4 tadi. Jadi penghasilan pertama dan kedua itu akan masih ada tanda panah ke atas ya. Itu tetap akan menjadi spillover. Lalu di baris berikutnya itu ada 4 space, kita akan mendapatkan 20%. Di baris berikutnya lagi ada 8 space, kita akan mendapatkan 30%. Di baris berikutnya lagi ada 16 space, kita akan mendapatkan 50%.
Kemudian dua yang terakhir tidak yang paling ujung di sini ya, bisa dimanapun. Dua yang terakhir akan kita pakai untuk recycle. Nah, Forsas X Gold ini sangat ditunggu pada saat kemarin itu belum diluncurkan. Ini baru diluncurkan 3 minggu yang lalu ya kira-kira begitu. Sebelum ini diluncurkan ini sangat ditunggu-tunggu oleh semua member karena ini memang sangat menguntungkan. Nah, misalnya di slot 1 itu kita mengaktifkan X Gold slot 1 itu dengan 200 TRX katakanlah dengan Rp100.000. Sampai semuanya ini penuh dan kita mengalami recycle, itu total yield-nya adalah 1.120%. Jadi kalau 100.000 nanti akan menjadi 1.120.000 katakanlah seperti itu. Itu kalau di slot 1. Nah, Forsas ini, X Gold ini juga punya sampai 15 slot. Katakanlah kalau misalnya yang mengalami recycle itu adalah slot 7 katakanlah. Slot 7 itu satu penghasilan saja 100%-nya itu kira-kira Rp5 juta. Jadi kita dengan modal Rp5 juta di slot 7 itu nanti totalnya kita akan dapat 1.120% atau katakanlah sekitar Rp55 juta. Jadi seperti itu. Slot 1, slot 2, slot 3, slot 4, slot 5, slot 6, slot 7 semuanya akan mendatangkan penghasilan seperti itu. Jadi disinilah kenapa kemudian X Gold ini sangat menguntungkan. Plus lagi nanti ternyata ada bonusnya. Nah, jadi FRS token atau Forsas Royal Society ini adalah sebuah token Bapak Ibu. Jadi kita di Forsas itu semua transaksi kita menggunakan Tron. Tron itu adalah sebuah token. Nah, Forsas FRS sendiri ini adalah sebuah token yang kita dapat kalau kita mendaftar X Gold. Jadi ini adalah bonus ya. Kalau kita mendaftar X Gold, maka kita akan dapat 1.000%-nya. Kalau di slot 1, itu kita mendaftar dengan 200 TRX, maka kita akan mendapat 20.000 ya. Begitu. Atau saya salah ya? 2.000 TRX gitu ya. Nah, lalu itu kalau di slot 1, nanti kalau di slot 4, slot 5, slot 7, tinggal dikalikan lagi 10 kali lipatnya, seperti itulah katakanlah. Nah, kemudian kalau kita akan mendapatkan partner baru di setiap slot di X Gold, kita akan dapat lagi 10%. Setiap kali slot kita di X Gold itu recycle, kita akan dapat juga 200%. Nah, FRS token ini apa sebetulnya? Token ini sebetulnya punya nilai Bapak Ibu. Jadi ini punya nilai seperti initial coin offering ya. Jadi seperti penawaran saham baru begitu. Pada saat ditawarkan pertama kali itu harganya masih sangat murah. Tetapi kemudian nanti setelah berada di pasar, kemudian nanti harganya biasanya akan berkembang. Mungkin bisa 5 kali lipat, 10 kali lipat, atau 100 kali lipat begitu. Maka kemudian banyak bisnis-bisnis cryptocurrency di luar itu yang dia murni bergantung kepada sebuah initial coin offering saja, dan itu pun sangat menguntungkan. Nah, di Forsas ini ternyata kita sebetulnya membeli slot di X Gold itu kan supaya kita bisa dapat untung ya dari X Gold-nya. Tapi ternyata ini seperti beli satu gratis satu gitu. Jadi kita membeli X Gold, kita dikasih FRS token senilai 10 kali lipatnya. FRS token ini itu nantinya pun akan menjadi sebuah nilai aset yang bisa menjadi sangat besar, karena Forsas ini kan terus berjalan ya, 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, dan seterusnya tetap akan berjalan. Nah, sebetulnya awalnya tujuan utama dari FRS token ini adalah untuk self-governing ya. Jadi Forsas ini adalah sebuah komunitas yang sebetulnya arahnya itu ditentukan oleh anggotanya sendiri. Kalau misalnya ada anggota yang punya usulan, kemudian Forsas ini akan dibawa seperti apa begitu, itu silahkan dituliskan menjadi sebuah proposal. Kemudian proposal itu silahkan diajukan kepada Forsas Community dengan 100.000 FRS token. Nah, fungsinya sebenarnya seperti itu. Kemudian kita semua yang sudah menjadi member punya hak untuk voting.
Nah, voting kita itu pakai FRS token juga. Jadi sebetulnya awalnya fungsinya seperti itu, tapi ternyata FRS token ini pun nantinya akan punya nilai. Jadi ke depan nanti FRS ini akan diarahkan supaya kemudian akan sangat menguntungkan bagi kita semua membernya. Kemudian kita juga nanti akan masuk ke DeFi ya. Jadi decentralized finance service istilahnya begitu. Jadi kalau mungkin di tempat lain itu ada seperti bank atau koperasi seperti itu, nah ini Forsas akan punya DeFi seperti itu yang berlaku untuk seluruh dunia dan seluruh membernya. Nah, Bapak Ibu sekalian, silahkan Anda mengaktifkan token FRS Anda di wallet Anda. Jadi token pocket atau Tronlink Anda itu sebetulnya kalau Anda sudah mendaftar Xgold, FRS tokennya sudah ada, tetapi belum muncul kalau Anda belum mengaktifkan FRS ini di token pocket atau Tronlink Anda. Jadi silahkan nanti aktifkan sendiri-sendiri. Anda yang sudah mendaftar dan sudah punya Xgold pasti sudah punya tabungan FRS token di dalamnya. Nah, lalu aplikasi wallet apa yang harus diinstal untuk Forsas Tron? Jadi kita bisa memakai token pocket atau Tronlink Bapak Ibu. Dan ini dua-duanya bisa kita download dari Play Store atau dari App Store ya. Jadi bisa pakai Android, bisa juga pakai iPhone, silahkan. Nah, catatannya adalah semua aset dan penghasilan kita itu akan tersimpan di wallet ini Bapak Ibu. Ini ada di dalam HP Anda nanti. Jadi token pocket dan Tronlink ini sebetulnya tidak ada hubungannya dengan Forsas. Tetapi semua penghasilan kita tidak menyimpan uang kita sedikit pun, maka semua penghasilan kita akan tertampung di token pocket dan Tronlink ini. Nah, maka catatannya kita harus menyimpan kode private key dan passwordnya di tempat yang paling aman. Jangan sampai hilang. Hilang itu biasanya bukan karena diambil orang gitu, tapi biasanya karena terhapus dari HP kita gitu ya, atau kita mungkin kehilangan HP kita, atau mungkin token pocket kita dihapus oleh anak kita begitu ya. Dan itu sering terjadi. Kalau misalnya kita tidak menyimpan private key-nya, maka pada saat kita menginstal lagi atau kita download lagi, kita tidak akan bisa mengakses wallet kita yang lama. Maka kita akan kehilangan uang kita, dan lebih parah lagi kita bisa kehilangan bisnis kita di Forsas. Jadi bisnis kita di Forsas ini akan terus berjalan Bapak Ibu. Walaupun token pocket Anda hilang, uangnya tetap akan masuk ke dalam token pocketnya, tetapi Anda tidak bisa mengaksesnya sampai kapanpun. Gitu. Jadi silahkan simpan kode private key-nya dan password-nya. Nah, minta bimbingan kepada orang yang mengajak Anda untuk proses pendaftaran ini. Mungkin dari saya demikian cukup. Kemudian nanti setelah ini akan kita bahas